18 WIB dan langsung dimakamkan di TPU Kelurahan Napal tadi malam. Kemudian Bapak Tarmizi meninggalkan 7 orang anak, 5 menantu dan 11 cucu. Jadi sudah cukup banyak juga. Baik langsung saja kita memasuki acara ceramah takziah kepada Bapak Hamdan Hasan. Kami persilakan untuk memberikan wejangan nasihat baik kepada ahli musibah dan pada umumnya kepada kami jamaah takziah pada setiap malam hari. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru singgala sakil ya'nil maut. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Napal. Mungkin ada Pak Kader jadi Pak Lurah di sini beliau itu. Yang saya hormati seluruh para RT RW setempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara suku Bos Najib, Imam Wati Beladan Khalil, juga yang senantiasa kita banggakan ketua anggota dan pengurus rukun kematian Kelurahan Napal, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Jati Seloma Selatan. Masih kemarin belum lagi nasib. Wakil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku orang yang lemah, kemudian kita memanjatkan setelah kita syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala malam ini menunjukkan kita sekalian kesempatan, waktu, kesehatan lahir dan batin. Andai kata kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidaklah mungkin, tidaklah mampu kita hamba yang baik menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita yang sangat kita cintai, yakni almarhum Bapak Tarmizi bin Nur. Kenal ya Nur ya? Duka itu. Dan kita berdoa kepada sekalian, semoga seluruh dosa-dosa almarhum ketika di dunia kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga seluruh amaliyah almarhum
baik yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, baik sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum 7 orang anak, 5 menantu, 11 cucu. Ini termasuk keluarga besar. Sebab kalau caleg ini pada menang tinggal nambahin dikit. Kita mengharapkan agar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan kepada Allah dengan sabar. Sabar ini Bapak Ibu sekalian definisinya menahan. Jadi seluruh anggota badan kita menahan. Mulut kita berkata yang kita pakai, tangan kita kanan kita melaksanakan hal yang tidak baik, termasuk ketik kita kanan, bahkan hati dan pikiran. Orang yang sabar ketika mendapat musibah yang sangat besar seperti kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga Bapak Ibu sekalian. Namun sabar ini tidak dilatih. Karena kita tanya sabar satu nganggu-ngangguan. Tapi mulutnya penjijian kan, jalan kiri itu termasuk itu sabar. Orang yang sabar ini menahan ya apa yang dialami. Kita mengharapkan keluarga besar ini senantiasa ridho kepada Allah, ikhlas melepaskan almarhum dan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terhadapnya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan. Ada bumi ini karena Muhammad. Ada kita manusia ini karena Muhammad. Ada tumbuhan, ada para malaikat, dan ada surga dan neraka Bapak Ibu Saudara karena Muhammad. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidaklah aku jadikan langit dan bumi tak isinya ini. Nabi Muhammad SAW satu-satunya ibu-ibu yang akan menunjukkan pertolongan. Dia bila akhir kelor, dia merupakan ketua kerja. Ibarat kita pesta ini, yang akan mengatur seluruhnya di akhir, ya. Yang akan menunjukkan pertolongan, pembelaan dan syafaat. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidup dan kehidupan kita, perbanyaklah kita membaca sholawat. Ada 4 malaikat Bapak Ibu sekalian yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, andai kata umatmu sehari itu membaca selawat 10 kali, maka aku Jibril akan menuntut orang itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntut Bapak Ibu sekalian, apa pengidau penganan yang keluar akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu sekalian, malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Andai kata umatmu Muhammad baca 10 kali selawat, maka aku Mikail akhir itu akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap bangkit pada aku sebelum Allah mengampuni semua itu. Luar biasa. Ini artinya malaikat Mikail itu akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunkan orang yang baca selawat, dan apabila Allah sudah mengampuni, apa dia? Bangkit. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Hai Muhammad, apabila umatmu baca 10 kali selawat setiap hari, maka aku Israfil akan menunjukkan kepada Jibril akhir kelak
minuman jadi telago. Jadi telago itu bukan dari telago kita. Telago kita ini pada pembuangan di belakang, bukan itu. Jadi berupa kolam. Apabila seseorang itu telah meminum air jadi telago itu, maka hausnya lengit, lapalnya lengit, ya. Ini akan hidup minuman oleh malaikat Israfil. Dan berkata lagi Bapak Ibu sekalian, malaikat Israel, hai Muhammad, apabila umatmu membaca 10 kali selawat dalam setiap harinya, maka aku Israel akan mencabut nyawanya kena dengan lemah lembut, dengan tarikan yang indah, seperti mencabut nyawa orang-orang syuhada, seperti mencabut orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini kemudian orang yang memperbanyak baca selawat. Jadi artinya banyak yang mudah dalam banyak loh. Nanti ini dapat tujuan nih. Orang. Kalau orang tak pernah berlaku engkau. Itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan duduk, berdiri, dan berjalan, perbanyaklah kita senantiasa membaca selawat. Kalau ke Bengkulu, kalau aku atau paling tidak 1000, tidak akan mengganggu kita batak motor atau batak setum. Ya, kalau aku sampaikan, jari kita ini Bapak Ibu sekalian ada 5. Setiap jari ada 3 buku. 3 kali 5, 15. Jadi kalau 6 kali ini berarti 90. Ditambah 10, 100. Nah, 100 sampai ke air letak. Air letak kalau sampai ke tumbuhan, 110. Terus menerus. Apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, maka akan tenanglah orang itu. Ya. Banyak kecelakaan terjadi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena utaknya kosong. Mikir ke bini di rumah, mikir ke utang, segala macam. Batang motor, datang setan, yang sedikit sana. 6 jadi 60, 70 Pak. Boleh 70, ini lagi 90 Pak. Sampai ke air periukan masuk bawa kosong. Itu. Ini karena kosong. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini akan berdatangkan konsentrasi kita apabila kita senantiasa ya takarrub ila Allah dengan berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir itu akan menjamin kita selaku umat ini masuk surga. Dan dia keluar, ini umatku, ini bukan. Akan nampak. Jadi mana membedakan umat Muhammad dengan bukan umat Muhammad? Jadi air wudhu. Ya. Inna yaumil qiyamah khurun muhajalin min asiril wudhu. Sesungguhnya umatku keluar di yaumil akhir akan ditandai bekas-bekas air wudhu dengan dia. Apabila merutinitaskan, maka yang tadi pukul ibu ni hitam misalnya kan, insya Allah putih. Yang tadi galak masam, insya Allah cerah. Jadi bedak-bedak yang dipesan krisker itu kalah-kalah itu dengan wudhu. Itu. Jadi biasakan Bapak Ibu sekalian. Dan apabila kita dalam keadaan berwudhu dan meninggal, maka orang itu termasuk mati di jalan Allah. Mati syahid, bukan syahid yang mati, ya. Akan dilindungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ya, apabila kita dalam berwudhu. Kemudian kemiyah. Pernah Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW melewati suatu kuburan, jadi kata Nabi kita, hai sahabat, uang dua dalam makam itu dalam disiksa oleh Allah.
Napa ya Rasul? Disiksa itu karena waktu kemia ini udah basua. Itu. Ada kadang-kadang kita bertemu sedikit kijang mebu. Itu kan. Ada yang itu masuk lagi berangkat kemana? Ini dibasuh melekat. Ya. Ini najis. Dan najis itu melekat pada dagingnya. Maka kita tidak dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk kemih di basuh. Jadi kemih ini dulu. Kalau kita kemih bertegak, ya anak perlu ikut. Bapak tegak pulau, ya tegak pulau, itu. Yang paling itu dua dan membata aqua kecil basuh. Ini yang menyebabkan seseorang itu Bapak Ibu sekalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala milka kubur telur ya, karena hanya satu dia basuh waktu kemia. Jadi mulai malam ini ya kita jangan nanti basuh lagi, mulai basuh wow. Khususnya anak muda, wow. Kalau yang tua-tua nih sudah paham dan loh ya. Dalam kata India. Bapak sekalian jemaah tajiyah dan taszilah rahimakumullah. Almarhum meninggal sekitar jam 6 ya kemari dan dimakamkan di malam lebih kurang jam 10. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian melaksanakan salah satu hadis Nabi, mensegerakan melaksanakan fardu kifayah. Ada kadang-kadang tidak menguburkan seseorang itu nunggu mulai, jangan mulai dimakamkan. Misal tinggal akad tadi, anak masih di Padang, nunggu. Oh benar sampai malam kadang-kadang ini dilarang. Ya, hendaknya apabila kita meninggalkan gaya kita laku, kita akan pergi berantau misalnya, atau saya akan pergi tadi kalau misalnya Pak ini berangkat, misal, maka jangan lagi tunggu aku, lalu belah. Jadi yang pade ya. Dan kita ketahui sampaikan oleh ahli musibah tadi, Subang yang bungsu masih tes di Palembang ya. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan tes itu kiranya lulus ya. Tidak ada keluar tes video kan, apa ASN, apa P3K itu kan. Yang penting video yang dites kan lulus. Amin. Allahumma amin. Ini luar biasa yang dilakukan oleh keluarga besar ini, mensegerakan Bapak Ibu sekalian. Dan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada 5 dalam kehidupan kita yang segera kita laksanakan. Yang pertama, gunakan anak. Kalau sampai masuknya, itu lah. Jangan lagi menunggu. Selesai. Ada kadang-kadang di luar kalau begitu beres sudah ada tugas kita orang tua sekalian menikahkan tugas kita. Mengenai bagaimana juga hidup keluarga tua ini, kita tahu luas sana. Jadi kalau di belakang itu lalu tadi itu ada di uang lima bagi kedua pandang kostum abang Akia kata juga kancil banyak kubur di bawah jadi apa beda suara lagi nak suara ini di masa Roma aja tapi dia pernah tinggal ke jilbab selama 5 waktu dia pernah tinggal kecuali 3 bulan
Kira-kira ibu-ibu kalau ditanya cek anak itu pilih mana? Pilih yang kacamata, pakai stok Akia abang tadi, apa pilih yang berjilbab? Tapi sama jilbab tadi, pilih yang mana kira-kira? Ini juga ada. Lola kuda Akia kuda itu. Nah, ini kita kata Bapak Ibu sekalian kematerian ini. Padahal itu semua merupakan titipan-titipan. Kita mengharap selalu didoakan apabila anak cucu nikah sakinah mawaddah warahmah. Jadi jangan sakit niat. Jadi yang kita khawatirkan apabila memilih salah kan, bayang gitu misalnya kan, ulangannya boya-boya itulah. Ini yang khawatirkan Bapak Ibu sekalian rumah tangga tidak lagi. Yang kedua, memberikan makan dan minum ya hanya disegerakan apabila ada yang singgah ke rumah kita. Orang yang singgah kepada kita Bapak Ibu sekalian sesungguhnya batak rezeki, mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi harus dijamu. Kalau aku misalnya datang ke sini, ya dulu kak, itu kan, rupa kita timbal malam gendum jadi ini mensegerakan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dia makan enak, tidak pernah dia makan lemak ya, ketika dia tidak ada tamu. Waktu dia ada tamu, apa dia ngaju ke bini di desa yang beli ayam dan dia buat kata dia dia itu ya lemak ini Rasul artinya apa sekalian memuliakan tamu itu. Nah kita kadang-kadang ya itu kalau mau beli ini jangan kena pergi hidup juga kita ngerti pulau sebagai tamu jangan mula tuan rumah atau lagi jabri ini itu ya langsung kita jangan maju kita ngobrol ya berarti kita ada juga kisi ya ini disegerakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga melaksanakan fardu kifayah ini yang dilakukan oleh keluarga besar kita ya mendahulukan mensegerakan almarhum bapak kita yang kita cintai televisi ini dilakukan pemakaman di malam ya bagus. Dan kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, hendaknya selalu kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan hal-hal yang dilarang, segera beristighfar, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal tidak mengulangi hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu taubatan nasuha. Orang yang beriman kepada kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, murni tobat. Betul-betul tobat tidak mengulangi hal yang sama. Andai kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, lau alimtum ma yahata tabatu ma samahu dan itu laqadallahu alaikum. Nanti tadi itu pernah dengan dosa-dosa kamu. Tapi kalau mohon ampun, meminta diulangi hal yang sama, mohon ampunan Allah itu bisa. Daripada bisanya dosa-dosa seperti jadi Allah yang dipuji Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yang kedua adalah Bapak sekalian jamaah kerja dan tersedia rahimahumullah. Almarhum umur 71 tahun ini termasuk sudah memenuhi syarat Bapak Ibu sekalian menghadap Allah. Namun Nabi umur Muhammad ini antara 60 yang lebih dikit ada, tapi lebih banyak. Kita gitulah. Umar Muhammad ini meninggal antara 60 70 tahun. Dengan itu merasa misalnya bantuan dada dalam benda limo. Lalu aku gak kira Umar Muhammad ini umurnya pendek-pendek tapi amalnya panjang-panjang. Nah ini kalau umur terdahulu Bapak Ibu sekalian umurnya panjang-panjang ya, tapi amalnya pendek-pendek. Bapak Ibu jamaah kajian dan tersedia rahimahumullah.
Apa yang harus dilakukan anak-anak ini yang kedua dan karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis yang Bapak Ibu sekalian, wala tausawna baruhum apabila anak-anaknya tidak melakukan yang makruh, maka berita itu akan sampai kepada almarhum. Apa yang menyampaikan itu mereka? Ayo televisi, gitu kan? Anak kamu bayar. Dia kan merasa tidak enak kalau sekarang di dalam tubuh itu. Tapi apabila anak-anaknya melakukan hal yang mau juga yang muka, ya akan senanglah. Tapi apabila berlaku berita gembira, berita yang tidak baik misalnya, ya jadi mereka akan pulang daripada yang ditinggalkan, dia akan jadi kalau anak-anak tapi kalau misalnya kita puji assalamualaikum, waalaikumsalam, kita kidau kanan di doa do, buku belakang di doa do, kita suka betul lah, asoko lagi pulau. Mereka menjawab, ya. Maka kita kalau jalan ini kan tepi jalan makam kita, ya berilah salam. Apabila kita memberi salam, maka waktu kita meninggal kelak Bapak Ibu sekalian, mereka tidak akan merasa asing dengan kita. Contoh misalnya, kita ada di Bengkulu beraya dengan rumah Pak Pindi ini kan. Yo, apa itu beraya? Apa cuma mana? Di Bengkulu. Minggu mau Assalamualaikum maju. Pulang beraya lagi mau Pindi. Nak keluar boleh. Minggu ketiga nak keluar. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Kita mengucapkan salam di makam itu ya, sekali dua kali, dan kita nanti tidak akan merasa asing bagi mereka waktu kita meninggal. Keluar si Anu bin si Anu, Hamdan kita boleh. Kira-kira itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliah rahimakumullah, pernah diceritakan oleh seorang ulama Bapak Ibu sekalian, seorang bapak yang banyak dosa, tapi perjuangan si anak agar dosa-dosanya itu sebab demi sebab lengit hilang. Gimana caranya? Udim
maghrib dia baca Al-Quran, ya Allah, pahala baca Al-Quran ini saya sedekahkan kepada bak aku. Sampai langit sebab malam pagi ngulang terus menerus. Ya. Pada seorang yang penjual manisan, Bapak Ibu sekalian, dia sebelum nunggu yang beli, dia buka Al-Quran, baca. Kemudian dibaca, pahalanya disedekahkan bapaknya. Terus menerus seperti itu. Maka itu akan sampai. Ya, akan sampai kepada almarhum. Lama-lama lengit. Jadi kata kubur yang lain, hai mama, kalau masuk kita, ya alakal lemak diri you. Lah duduk bersila, aku je boleh. Anak aku dia tinggal, baca Al-Quran dan disedekahkan dengan aku. Nyambung Bapak Ibu sudah sampai dengan dia. Ya. Maka pada anak-anaknya lakukan itu ya dalam setiap hari. Ya, termasuk anak nantu. Anak nantu sama dengan anak kandung, sama peran haknya dan kewajibannya mendoakan dan berbuat baik kepada almarhum. Kemudian yang kedua yang dilakukan senantiasa berbuat baik untuk bersedekah, ya, untuk almarhum. Untuk kita lah berangkat, bapak kita ini lah meninggal, ya. Jadi perbanyaklah. Mungkin anak-anak ini ada yang di luar jadi Napal ini ya melaksanakan kegiatan, mungkin ya sinan tadilah undang masyarakat, ya niatkan pahala membaca Yasin itu untuk bak aku atau si anak tadi, ya. Kemudian itu anak yang kedua seperti itu juga, anak yang kedua luar biasa Bapak Ibu sekalian apabila dilakukan seperti itu, ya. Inilah namanya anak yang soleh dan solehah tadi. Terus menerus. Ya kalau di daerah kita mungkin ada yang 3 hari, ya 7 hari, ada yang 40 ya, dan seterusnya. Memang itu tidak ada hadis yang kuat Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi itu adalah niat kita mendoakan dan itu boleh, ya, dibolehkan. Udim itu ya kita haul. Mungkin 100 hari, 200 hari yang mengumpulkan di sana, tidak di sana kita doa kebak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian apabila itu yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka akan riang gembiralah almarhum dan almarhumah di alam kubur karena kegiatan yang dilakukan anak-anak ini ya kegiatan yang baik, ya. Bapak Ibu jemaah takziah dan tasdiah rahimakumullah, dan yang terakhir kepada anak-anak ini mungkin ada harta yang ditinggalkan almarhum, ya. Maka jangan sampai ribut. Apabila ribut ini akan kontak pula dengan almarhum. Kalau ada jangan dijual, bila perlu ditambah, ya. Karena banyak Bapak Ibu sekalian ribut gara-gara hak, ya. Yang nanggung siapa? Jemaah yang meninggal. Ya. Jemaah yang meninggal akan nanggung Bapak Ibu sekalian. Dicontohkan di zaman dulu Bapak Ibu sekalian, dia ada anak 4 orang. Jadi setiap dia panen jadi jodoh sawit, kira-kira kalau dia buka sawit bersedekah 1000 nasi kotak ke masjid. 2 minggu lagi disedekahkan lagi 1000 kotak nasi ke masjid, terus menerus. Waktu bapak meninggal, rupanya yang dilakukan oleh orang tua tadi tidak dilakukan oleh anak. Jadi kata anak nomor 2, jadilah kita dulu panen sini, jangan dang keluar. Kita jual ke toke banyak jangan rugi jak baik. Kita kira pergilah nomor 2 nomor 3 tadi. Disampai ke kebun Bapak Ibu sekalian, belum dipanen, nyonya boleh salah jalan. 2 berading tadi. Sampai ke kebun hitam galau. Daunnya hitam, buahnya hitam, batang hitam. Ya. Bahkan sesat. Padahal tiap hari 2 berading itu ke kebun. Karena apa? Karena dia tidak baik tadi. Akhirnya balik lagi ke mana? Itu lakukan toka, kata kakak yang tua, kan damai tua. Ikuti bak yanu. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan banyak memberi, ya, bersedekah, maka akan sampai kepada almarhum. Tapi apabila melaksanakan yang tidak baik akan kontak pula dengan
almarhum, ya. Atau benda almarhum jangan dijual, bila perlu ditambah dan senantiasa sepakat, ya. Sepakat, jangan ribut. Bapak Ibu sekalian, jemaah takziah dan tasliah rahimakumullah. Dan yang terakhir sekali, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Itam khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, wa qinaka subla fukulika, wa letaka qabla sakumlaka, wa letaka qabla mautika." Masa muda kamu pergunakan dengan baik, kata Nabi, sebelum masuk tua datang. Masa sehat sebelum masuk sempit, masuk sempat sebelum kesempitan, masuk kaya hanya berbagi sebelum kemiskinan. Masa hidup kita dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum kematian datang. Kalau mati ini hidup mengalami sehat, harus tidak mati ini dong. Banyak yang sehat tidak kita sangkau-sangkau, Bapak Ibu sekalian, dan duduk, mundur, merayap sampai rumah mati. Dan kemudian makan Perancis misalnya kan, sampai ke rumah munah, ya mungkin kekenyangan, mungkin kira-kira. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya maut ini hidup harus melalui sehat dan sakit. Walaupun di umatin ajalun faisaja ajaluhum la yastakhiruna sekawala tadi. Kalau sampai masuknya ajal, batas waktu seorang manusia itu sehat atau bidapan, maka berangkat. Inilah almarhum umur 71, ya diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan meninggalnya almarhum ini menjadikan tazkirah, menjadikan nasihat yang diam bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama hidup di dunia, belum lama kita hidup di akhirat. Umur di dunia boleh 100 tahun, tapi di akhirat Bapak Ibu sekalian mungkin ribuan tahun. Ya sampai hari kiamat. Jadi mulai Nabi Adam 80.000 tahun. Belum makin lama itu. Lama. Karena perbandingannya satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Kalau orang itu meninggal umur 100 tahun, berarti di dunia di Bapak Ibu sekalian hanya berumur 2,4 jam saja, jam akhirat. Ini kami sampaikan. Jadi mana hitungannya sana? Ya, 100 dibagi 1000 dikali 24 sama dengan 2,4. Ini kalau 100, ya 100 tahun. Tapi almarhum ini 71 sekitar, atau kalau 2,1 atau 2,2. Ini jam akhirat hanya 2,2 jam akhirat. Yang lama adalah di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ketika ada Allah Subhanahu wa taala mendapat nikmat kubur di akhirat, ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari Bapak Ibu sekalian, di akhir ceramah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang besar kepada kita sekalian yang hadir pada malam ini, dan kepada keluarga besar yang ditinggalkan tetap untuk istiqomah dalam mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kepada terisi binur birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri wad-din. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa siratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-rahmanil hisaba. Khususillah kepada termisi binu birahmatika ya rahimin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuhu. Allahumma la tarina ajrahu wa la taqina ba'dahu wa firlana wa lahu. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan kami senantiasa bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa almarhum ya Allah, dan terima seluruh amaliyah almarhum ketika di dunia ya Allah, baik yang besar yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Dan jadikanlah amaliyah almarhum di dunia ya Allah, baik itu sholatnya, baik itu puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, itu senantiasa menemani almarhum dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat. Berilah nikmat kubur ya Allah, jauh dari rasa kubur ya Allah, dan jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah, dan pada akhirnya ya Allah masukkan almarhum di dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah keluarga besar yang ditinggalkan ya Allah, 7 orang anak, 5 menantu dan 9 cucu ya Allah. Kita senantiasa melakukan keimanan dan takwa kepadamu ya Allah, senantiasa mendoakan almarhum ya Allah, senantiasa berbuat baik untuk almarhum ya Allah, bersedekah untuk almarhum ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alistair Hamdan yang telah memberikan